Lagi-lagi Nabi mengatakan imanan wa ihtisaban, maka Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis kedua, hadis ketiga Nabi SAW mengatakan man qama lailatal qadri, siapa yang menghidupkan malamnya di malam Lailatul Qadar. Lagi-lagi Nabi katakan imanan wa ihtisaban. Lihat, pengampunan dosa, semua manfaat atau pahala yang kita bisa raih di bulan Ramadan diikat dengan imanan wa ihtisaban. Karena itu penting, saya menganggap penting untuk membahas ini bagi kita semua agar amaliyah bulan Ramadan kita nggak sia-sia. Kita puasa menahan diri, kalau tidak diikat dengan imanan wa ihtisaban, maka dia tidak memiliki manfaat. Demikian juga salat tarawih kita di malam hari. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat penjelasan para syurahul hadis ya. Ya. Bagaimana para ulama mensyarah, mereka yang paling alim, paling tahu maksud hadis Nabi SAW. Seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan makna imanan, kata beliau adalah al-i'tiqadu bi fardiyati siyami, yaitu meyakini akan kewajiban berpuasa. Kemudian ihtisab, kata beliau, adalah talabus thawabi minallahi, yakni memohon pahala, meminta atau mencari, berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Khattabi juga menyebutkan apa yang dimaksud dengan ihtisab. Secara khusus beliau mengatakan azimah, adanya tekad yang kuat untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyasumahu ala ma'na ar-raghbati min thawabi, yaitu berpuasa dalam konteks berharap pada pahalanya. Thayyibata nafsihi bidzalika, lapang jiwanya untuk itu. Ghaira mustathqilin li sahibihi, ghaira mustathqilin li siyamihi wala mustatilin li ayyamihi, tidak merasa berat untuk berpuasa dan tidak merasa lama di hari-hari berpuasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat, generator pendorong kita melaksanakan semua amalia Ramadan, puasanya, di mana kita tahu ada dua amalan besar, yaitu puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Ibnu Rajab mengatakan ada dua jihad di bulan Ramadan. Jihad di siang hari, menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri. Dan jihad di malam hari adalah berdiri berhadap kepada Allah dengan sholat-sholat malam kita yang panjang. Ini memerlukan jihad. Tetapi jamaah ini dimuliakan Allah, dorongannya apa? Iman dan ihtisab. Apa itu iman di sini? Tadi disebutkan dalam riwayat lain, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah, juga salah satu syurahul hadis yang terkenal dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan tasdiqan bi annahu haqqun, membenarkan bahwasanya perintah puasa itu adalah betul perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya akhwan, inilah kekuatan iman. Kedahsyatan iman melebihi kekuatan fisik kita. Kalau iman itu benar, idza sahhal iman, kalau iman kita benar-benar benar, maka dia akan berdampak pada amal soleh yang luar biasa. Dulu orang-orang Arab, kaum muslimin, para sahabat, bertempur melawan dua negara superpower. Di barat Romawi, di timur Persia. Mereka berhasil meluluhlantakkan, padahal dari sisi jasmani, fisik mereka besar-besar. Orang Romawi besar-besar, Pak. Anda lihat juga orang Persia, orang Iran sekarang ini ya, besar-besar. Orang terkuat itu kan Persia, itu orang Iran. Kudanya besar-besar, pedangnya juga besar-besar, tangannya juga besar-besar. Tapi lihat bagaimana sejarah peperangan kaum muslimin, perang Qadisiyah, perang Yarmuk. Kaum muslimin yang kecil itu dengan kekuatan imannya berhasil meluluhlantakkan pasukan itu yang jumlahnya 3-10 kali lipat dari mereka. Bahkan disebutkan kuda-kuda kaum muslimin berjalan di atas darah-darah pasukan orang Romawi. Padahal besar-besar, Pak. Kenapa? Mereka berperang karena kekuatan iman. Dahsyat pengaruhnya. Lihat,
23 tahun Nabi berdakwah, iman masuk menyinari hati-hati mereka. Mereka menjadi manusia yang besar. Mereka apa? Sebelum Islam apa, Pak? Bangsa yang nomaden. Bangsa yang tidak ada yang tertarik mau menjajah mereka. Tapi ketika iman masuk, Masya Allah, lihat dampaknya, pengaruhnya, konsekuensinya luar biasa. Padahal kita lihat mereka orang-orang biasa, Pak. Mereka tidak pandai, tidak banyak. Mereka tidak pandai baca menulis. Tidak sophisticated kayak kita. Tidak educate kayak kita. Tapi ketika mereka membaca Al-Quran, Al-Quran masuk ke dalam mereka. Wahyu datang kepada mereka. Merubah cara berpikir mereka. Apa yang merubahnya? Tauhid, iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya Heraklius ketika menginvestigasi Muawiyah yang waktu itu, Abu Sufyan, waktu itu belum masih Muslim Islam. Coba siapa itu yang mengaku-ngaku Nabi di negerimu? Dan di antara pertanyaannya, apakah ada orang yang murtad, benci dengan agama itu setelah dia masuk Islam? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Yang ada adalah orang yang baru masuk Islam, cinta, tidak mau, bahkan rela mati demi untuk membela agamanya. Maka kata Abu Herakl, lihat orang Kristen nih Pak, orang Nasrani mengatakan, kalau benar apa yang kau ucapkan, maka itulah keimanan yang sejati. Dzalikal iman hina tukhalitu basyashatul qalb la yuskhitu. Herakl mengatakan, ini kaidah. Beliau mengatakan, kalau begitu dia seorang rasul. Dia seorang nabi yang diutus. Dia membawa keimanan yang sejati. Karena kalau keimanan benar menyentuh hati, dia akan cinta kepada keimanan itu. Dan tidak akan membencinya sama sekali. Sama dengan Pak, puasa. Coba perhatikan Bapak Ibu. Puasa yang ihtisab, puasa yang ghairu mustasqilin lisiyami. Tidak merasa berat. Padahal Bapak Ibu, kita tidak makan Pak. Kita tidak minum Bapak Ibu. Kita menghindari suami istri Pak, coba. Tapi ringan bagi kita. Faktor apa yang mendorongnya? Iman. Dahsyat ini iman Bapak Ibu. Kalau iman benar Pak. Ya. Wala mustatilin li ayyami. Kata beliau, tidak merasa lama Pak. Dahsyatnya pengaruh iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sama dengan mengqama Ramadhana, tarawih Pak. Menjadi ringan bagi kita Pak. Saya dengar-dengar sini 1 juz ya Pak Iban. Ya. Dulu di pesantren kami awal berdirinya Pak 1 juz, tapi habis itu jamaah bubar besoknya. Nggak ada lagi yang datang. Sekarang lama-lama 1,5 halaman, terus tahun lagi 1, sekarang tinggal setengah halaman Pak. Itu pun juga terasa lama ya. Ya biasa kita jam 10 baru selesai taraweh, kemudian setengah 10. Sekarang malam saya lihat jam 9 udah selesai. Kenapa? Ya jamaah minta Ustaz jangan lama-lama. Ya karena iman sudah lemah-lemah Pak. Rata-rata kita semua sudah imannya lemah-lemah Pak. Karena banyak dosa. Dahsyat iman ini Pak. Kalau benar iman kita Pak, puasa, semua bentuk ketaatan menjadi lezat Pak. Cuman mungkin iman kita ini kurang, ya tidak sesuai dengan SOP Pak. Kita nggak pernah memperbaiki iman kita. Benar nggak sih iman kita ini Pak? Sesuai dengan kaidah nggak Pak? Kalau sekedar teori semua kita tahu beriman kepada Allah, tapi benar nggak tuh kaidahnya? Ada karena masalah iman Pak, masalah besar, banyak yang menyimpang, Mu'tazilah menyimpang, Khawarij menyimpang, Murji'ah menyimpang dari masalah iman. Mereka mengkafirkan kalau Khawarij, mereka terlalu liberal kalau yang Murji'ah. Maka harus benar iman kita Pak. Kalau itu dahsyat Pak, mempengaruhi hati kita, wow, dahsyat sekali pengaruhnya. Ya, maka khamar yang selama ini sulit dihilangkan Pak. Orang kafir sampai hari ini Pak, semua negara-negara barat Anda lihat, sulit mereka memberantas alkohol di negeri mereka. Tapi kaum muslimin hanya dengan 2-3 kali ayat turun Pak, mereka berhenti Pak. Faktor iman Pak. Para perokok Pak, sulit berhenti iman kalau bukan karena iman Pak. Sini nggak ada yang merokok, Masya Allah, Alhamdulillah. Di sini, nggak tahu di luar nanti. Susah Pak merokok itu berhenti Pak, kalau bukan karena iman, coba. Jadi Bapak Ibu, dahsyat pengaruhnya iman. Makanya kita berpuasa, hebat kan Pak iman ini. Cuma keimanan kita kan berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Karena itu kekuatan kita untuk merealisasikan iman beda-beda. Dan ingat jamaah, syarat masuk surga adalah iman.
Sabiqu ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Disiapkan sebagai siapa surga itu? Kata Allah Subhanahu bagi orang yang beriman. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu ini ya. Setiap kita ingin melaksanakan ketaatan Pak, tata hati kita. Apa yang mendorong kita ke masjid Pak? Taat, karena mentaati bahwasanya, meyakini bahwa yang memerintahkan saya sholat berjamaah di masjid adalah Robku. Ibu-ibu pakai jilbab tiap hari. Coba ibu, setiap pakai jilbab tanamkan bahwasanya yang memerintahkan ibu pakai jilbab adalah Robmu. Maka setiap pakai jilbab, aku sedang mentaati perintah Robku. Itu yang membedakan Pak orang beriman. Orang kafir mungkin juga ada yang baik Pak, tapi pencetusnya bukan iman. Kita iman, meyakini bahwa ini perintah. Makanya Bapak Ibu yang diminta berpuasa siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka Bapak Ibu perbaiki iman kita Pak. Terus belajar iman Pak. Iman itu meyakini bahwasanya dialah Allah Rabb, pencipta kita, penguasa alam semesta. Ya, dialah Allah tabaraka wa taala. Apabila dia menghendaki tidak ada yang mampu melawannya. Kalau semua manusia, jin ingin menghendaki kebaikan kepada kita, Allah tidak berkehendak, tidak mungkin. Yang menjamin rezeki kita adalah Allah Azza wa Jalla yang berhak diibadahi, nama-namanya yang sifat-sifatnya keindahan sempurna. Kalau semua ini diyakini dengan kuat Pak, dahsyat perubahannya. Keajaiban iman itu luar biasa Pak. Jauh-jauh lihat para sahabat Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berubah 180 derajat Pak. Dari yang tadinya kasar keras Pak, berubah menjadi Islam. Lihat perubahannya jemaah liun. Melihat dunia itu berubah. Iman itu mempengaruhi cara kita melihat dunia. Kita akan bertanggung jawab di hari kiamat. Kita akan, semua pertanggungjawaban ini, semua amalan kita akan dihisap di hari kiamat. Beda dengan orang yang tidak beriman. Maka Bapak Ibu ini, jadi yang mendorong kita melakukan amal soleh, puasa, qiyamul lain adalah keimanan bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan salat tarawih menjadi tidak terasa lama, Pak. Ya, kemudian kita senang melakukannya, gembira melakukannya. Buktinya Bapak-bapak Masya Allah, wajah-wajah saya kayak siap sampai jam 10 malam semua ini kayaknya ya.